Kami percaya Tuhan dalam ibadah syukur keluarga besar Hasper Swati Muri, kami disadarkan bahwa hidup kami terbatas. Tapi Tuhan yang berotoritas. Dalam pengucapan syukur ini memberi kami insight yang baru untuk mengerti siapa kami dan siapa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah saya pilih dengan saya memberi judul Kehilangan, Harapan, dan Warisan. Semua kita pernah mengalami kehilangan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalaminya. Saya juga termasuk yang pernah mengalami kehilangan ayah, kehilangan ibu, ya, bersama dengan istri kehilangan mertua. Dan itu amat melelahkan. Tapi mari kita dengar apa kata firman menurut 2 Samuel 12 ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepada aku. But now he is dead. Wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Itu pengakuan yang amat tulus dan penuh kemuliaan dari Raja Daud. Karena anaknya sakit dan dia berpuasa, dia bermohon dengan sungguh-sungguh supaya ada kasih karunia dan membuat Tuhan bisa berbelas kasihan. Dan karena itu sangat wajar kalau ada seorang bayi yang dengan peti jenazahnya yang sangat mungil harus pergi sebelum melakukan apapun. Tentu sangat menyedihkan. Kenapa? Karena kehidupan baru saja dimulai. Raja Daud nyaris tidak menyerah di hadapan Allah. Bahkan tidak mau makan dan tidak mau minum. Tapi dia terus berdoa, dia terus menyembah Tuhan. Dia tidur di tanah. Para tua-tua dan penasihatnya menasihati dia. Tapi raja tetap berjaga-jaga. Dan pada hari yang ke-7, anaknya itu meninggal. Dan betapa hebatnya kesedihan. Tetapi setelah anak itu meninggal, raja bangkit dari kelelahannya. Dia mandi, dia ganti baju, dia pergi ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. Dan kemudian dia balik ke rumah dan minta disajikan makanan. Tindakan raja semacam itu membuat para pelayannya menjadi bingung. Karena tiba-tiba melihat sebuah perubahan yang drastis. Tadinya sedih, puasa, tidak mau makan, tidak mau minum, tidur di tanah, dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tapi ketika anak itu sudah meninggal, raja berubah. Dia mau makan, dia mau minum, dia ganti baju, dia mandi, dia menyembah di bait Allah. Dan ketika para penasihatnya, para pelayannya bertanya, ketika anak itu masih hidup,
Dia berkata, aku berpuasa dan berdoa, mengharapkan kemurahan Tuhan. Sekarang dia sudah meninggal. Untuk apa semua ritual? Seolah-olah, kalau kita baca ini seolah-olah, ya tidak usah lagi berdoa, tidak usah lagi berharap, Tuhan udah meninggal. Tapi Raja ingin punya perspektif yang baru dengan Tuhan. Ini yang sering disebut uncontrollable, di luar kontrol manusia. Kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita, kapan hidup, kapan mati. Kita tidak bisa mengontrol lahir dari keluarga macam apa. Kita tidak bisa mengontrol jenis kelamin kita, warna kulit kita. Bahkan kita tidak bisa menentukan batas usia kita. Itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita, kontrol kita ialah hidup kita yang menyembah Tuhan. Kontrol kita ialah bukan berapa lama usia kita di bumi, tetapi apakah usia kita bermakna atau tidak selama kita hidup. Dan itulah yang hendak kita renungkan malam ini. Saya mendengar di ibadah penghiburan kemarin betapa sedihnya anak-anak dari Oma, dari Mami. Kesedihan itu wajar karena itu Mami. Orang lain saja bisa kita sedih, apalagi ibu kandung. Bahkan saya mendengar Dokter Ika sebagai anak tertua seolah-olah menyesal. Banyak orang saya bisa tolong dan mereka sembuh. Kenapa Mami sendiri tidak bisa aku tolong? Itu seolah-olah menyalahkan dirinya sendiri. Jadi malam ini kita mau renungkan bahwa manusia sehebat apapun, secanggih apapun, dia tidak punya otoritas mengatur batas-batas hidup kemanusiaan. Itu sebabnya kita bilang pengertian kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas mengerti Tuhan. Maka statement saya, Allah tidak perlu dimengerti karena kita terbatas pengertian. Tapi Allah perlu dipercayai karena dia beri kita iman untuk percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Pertanyaan dan jawaban retorik raja. Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Sangat jelas, sejalan dengan prinsip-prinsip Alkitab, karena ini juga pada Alkitab ditulis. Seorang hamba Tuhan menguraikan ada 3 jenis kematian. Kematian yang pertama di Taman Eden adalah kematian rohani. Ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada firman Allah. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Dan waktu mereka makan, tidak mati karena Adam hidup 900 tahun. Tetapi justru mereka terbuang, tersingkirkan, terisolir dari hadirat Tuhan. Kematian kedua itu kematian jasmani. Dan kematian jasmani, Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, debu kembali menjadi tanah, dan roh kembali kepada Allah yang memberikan. Dan kematian ketiga ialah kematian kekal ketika Yesus datang dan melakukan penghakiman sempurna, baik atas orang yang hidup maupun yang mati. Itulah cara raja merefleksikan bagaimana dia percaya kepada Allah dan dia percaya kepada keputusan-keputusan Allah. Raja memulai penghidupan baru bersama Allah dan dia merayakan
kehidupan baru bersama istri dan anak mereka yang kemudian lahir, yang diberi nama Salomo, yang terkenal hikmat itu. Apa yang harus kita lakukan? Kesedihan itu amat manusiawi. Dan ingat, kehilangan itu sisi lain dari kepemilikan. Di Alkitab begitu jelas diterangkan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Kita tidak bisa menggenggam sesuatu terus-menerus, karena suatu ketika akan diambil. Kalau genggaman kita terlalu kuat, dan ketika diambil kita akan putus asa. Pada waktunya genggaman itu akan dilepaskan. Kematian diratapi, tetapi tidak mengubah masa depan. Saya ulang, kematian patut diratapi, tetapi tidak mengubah masa depan. Kehidupan harus dirayakan, karena kehidupan itu harus dilanjutkan. Kehidupan harus berlangsung, karena kehidupanlah yang diwariskan. Saya mengikuti budaya orang Barat, Eropa, Amerika, Kanada. Kalau orang masih hidup, orang yang hidup itu ketika dia berprestasi di rumah, berprestasi di gereja, berprestasi di masyarakat, itu dirayakan. Dirayakan dan memberi motivasi buat yang lain. Beda sama orang di Asia, khususnya Indonesia. Justru kematian dirayakan. Kita mesti balik kepada firman Allah. Yesus berkata, jangan takut, aku telah mengalahkanmu. Rasul Paulus berkata, musuh terakhir maut, tetapi Kristus sudah mengalahkan maut. Bukankah itu cukup menjadi penghiburan buat kita? Bukankah itu tidak cukup menjadi pegangan yang hebat buat kita? Saya mengambil gambar ini dari Ibu Pendeta dan salah satu mantunya. Mami atau Oma Olin, umur 67 tahun. Apakah ada kesempatan untuk dia dikembalikan? Justru kita yang akan datang kepadanya, bukan? Tapi ingat, pasti ada yang Mami wariskan. Dalam refleksi setiap anak kemarin malam, saya mendengar dengan seksama betapa hebatnya harapan, betapa hebatnya pujian, betapa hebatnya warisan-warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Apa warisan Mami buat kalian semua? Buat anak cucu. Saya tidak bahas warisan papi karena dia sedang bersama-sama dengan kita. Dia mencintai kita sampai tutup mata. Dia memperkenalkan dunia bagi kita, bagi Anda. Dia membawa kita kepada kehidupan. Dia menjaga kita supaya tidak lapar. Dia memberi kita kasih sayang. Dia ajari kita untuk tidak terjatuh. Dia mengajarkan kita untuk berjalan. Dia mengajari kita melalui pengalamannya. Mama memperkenalkan firman Allah bagi kita. Kasih Mami diketahui sejak kita dilahirkan. Dia sering berlutut dan berdoa untuk kita.
Jadi, jika kalian anak cucu mencintai mami atau oma, rawatlah warisan kehidupannya, dan kalian menjadi bukti bahwa Tuhan yang mami atau oma sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa bagi setiap generasi. Alkitab berkata Yesus juga pernah menangis. Di mana Yesus menangis? Yang pertama di depan kota Yerusalem yang mati. Dan yang kedua di depan kuburan Lazarus yang mati. Hari ini banyak orang mati. Bukan hanya karena COVID dan sakit penyakit. Tapi ada yang mati potensi, mati karakter, mati relasi, mati hubungan, dan kematian dengan berbagai jenis. Mati kesadaran akan segala hubungan dengan Tuhan. Dan mungkin orang yang paling sedih hari ini adalah anak kedua Yulius. Yang pas dia mengalami ulang tahun dan kemarin dia berkata, siapa yang akan mengucapkan ulang tahun itu? Banyak potensi yang telah dimatikan oleh orang lain. Banyak karakter yang dimatikan orang lain. Dan hari ini kita nggak punya tempat untuk mematikan orang lain. Banyak dokter mati karena para pasien yang tidak mau tahu. Saya mau ingatkan, Yesus sudah mati buat kita. Dan itu sebuah keajaiban kasih karunia. Yesus mati di depan, Yesus menangis di depan kematian. Tetapi tidak menghalanginya untuk memberi jaminan kekekalan. Yesus bangkit dan memberi kita kemenangan. Karena itu saya ajak seluruh keluarga besar Haspers Wah Timur, anak-anak, mantu, cucu. Mari rayakan kehidupan. Karena hidup kita terus berlangsung. Dan kehidupan itu harus diwariskan. Sekali lagi, kalau kalian sungguh-sungguh sayang mami, sayang oma, rawatlah semua warisan yang dia tinggalkan. Jadi bukti bagi orang lain bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tidak ada kuasa apapun yang lebih hebat dari apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup. Dalam malam ini menjadi titik perjalanan yang baru. Mami bersama Bapa di sorga. Kuasa Tuhan tidak pernah beranjak. Karena Ibrani 6 ayat 10 berkata bahwa Tuhan tahu berterima kasih kepada orang-orang yang melayani pekerjaan kudusnya. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga besar. Bersedih manusiawi, tetapi waktunya bangkit untuk merayakan semua warisan yang pernah diwariskan oleh mami buat kalian, buat kita, buat gereja, dan buat banyak orang. Tuhan Yesus berkati. Setelah kita berdoa, saya akan putarkan satu lagu buat saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga dalam nama Yesus. Hamba terbatas, firman itu cukup
memberi kekuatan baru buat seluruh keluarga, buat opa, buat anak-anak, mantu, cucu, untuk melihat kemuliaan Allah yang begitu hebat, sehingga mereka menjadi pemenang dalam setiap kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.